Halo semua, selamat datang di No Signal. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur anime bergenre romance yang berjudul Otonari no Tenshi Sama, atau dalam bahasa Indonesianya Bidadari Sebelah Rumah Memanjakanku. Nah, anime ini benar-benar bikin saya baper sih. Setiap episodenya tuh bikin gregetan dan lucu aja liatnya. Ya ini mirip-mirip kayak ceritanya Horimiya sih, tapi bedanya ini lebih romance aja. Ceritanya tuh bener-bener membuat kita pingin banget punya pasangan jadinya. Oke, maka dari itu tanpa lama-lama kita akan ceritakan, dan inilah Otonari no Tenshi Sama. Cerita dimulai ketika seorang cowok bernama Amane melihat seorang cewek yang lagi duduk merenung kehujanan di ayunan. Karena udah terlanjur ngeliat dan nggak tega, jadinya Amane ngasih payungnya ke si cewek itu. Si cewek ini bernama Mahiru. Ternyata Amane dan Mahiru udah saling kenal. Cuman nggak deket aja. Amane pun pergi setelah ngasih payung itu. Besoknya di sekolah, si Amane kena flu karena hujan-hujanan pulangnya kemarin. Dia juga lihat si Mahiru yang untungnya dia sehat-sehat aja. Mahiru sangat terkenal dan diberi julukan bidadari di sekolahnya. Karena dirinya yang cantik, lucu, pinter, jago olahraga, dan bisa bersosialisasi sama orang lain. Bisa gaul lah gitu ya. Habis itu pas pulang, di sana udah ada Mahiru nungguin si Amane buat balikin payungnya. Padahal mah gak usah repot-repot dibalikin. Mahiru juga menyadari kalau si Amane kena demam karena kehujanan kemarin. Jadinya, karena ingin membalas budi, si Mahiru mau obatin Amane. Meskipun Amane sempat nolak, tapi si Mahiru tetap maksa buat mau obatin dia. Pas masuk ke kosnya, ternyata dalamnya berantakan banget tempat si Amane ini. Gak rapih, jadi ya udah deh, si Amane mending ganti baju dulu. Si Mahiru juga mau ganti baju. Ternyata kosnya si Mahiru tuh sebelahan sama si Amane. Amane gak nyangka si bidadari sekolah ternyata tetangganya. Kemudian pas udah diobatin, si Mahiru juga bikin bubur buat si Amane. Amane terkejut, ternyata si Mahiru bisa masak. Dan pas dicoba, masakannya juga enak katanya. Terus di sini juga kita bisa tahu kalau si Mahiru ini gak pernah punya pacar. Malah gak ada niatan buat punya pacar. Si Mahiru juga minta maaf lagi karena telah membuat si Amane demam. Tapi Amane ingin si Mahiru jangan terlalu khawatir padanya, karena mereka hanya teman. Udah, biasa aja gitu kan, jangan terlalu merasa bersalah. Amane pun berterima kasih ke Mahiru. Tapi Amane ingin Mahiru jangan sampai ngerepotin diri sendiri. Jangan sampai repot-repot harus merawat orang yang gak disukainya ini. Mahiru pun cuma terdiam aja. Besoknya, Amane udah sehat dan bertemu sahabatnya bernama Itsuki. Dia pun lihat si Mahiru yang lagi-lagi bantuin temannya. Bagi Amane, si Mahiru tuh bagaikan langit dan si Amane buminya. Untuk orang seperti Amane, mana mungkin sih bisa dapatin si Mahiru. Jadi Amane bisa lihat si Mahiru dari jauh aja, itu udah cukup baginya. Malamnya, si Amane lagi minum penambah stamina sebagai makan malamnya. Tiba-tiba, si Mahiru juga muncul di sana. Karena kasihan cuman lihat si Amane makan malamnya pakai gitu aja, si Mahiru jadinya masakin masakan buat si Amane. Mahiru pingin si Amane bisa ngejaga dirinya, makan makanan bergizi pokoknya. Mahiru juga di sini nggak suka dipanggil bidadari sama si Amane. Jadi ya udah deh, Mahiru pun pulang dan Amane makan masakannya, yang ternyata enak banget. Besoknya, pas ngembaliin kotak makan ke si Mahiru, Mahiru malah ngasih makan malam lagi ke si Amane. Alasannya sih karena si Mahiru masaknya kebanyakan katanya. Makanya dia mau bagi aja ke si Amane. Oke deh, ya udah, si Amane terima aja deh. Dari semenjak itu, si Mahiru tiap hari ngasih masakan makanan ke si Amane ini. Tiap hari gitu kan. Hidup Amane jadi lebih sehat sekarang. Kemudian, ada momen si Mahiru mau ambil kotak makannya di si Amane, tapi ternyata Amane lagi bersih-bersih kosnya. Dan Amane kesulitan bersih-bersihnya, karena berantakan banget tuh. Jadinya, si Mahiru gak tinggal diam. Dia jadinya bantuin si Amane bersih-bersih kosnya. Di sini si Mahiru sikapnya tegas banget. Singkat cerita, akhirnya mereka selesai bersih-bersih kos si Amane. Habis itu, Amane ngajakin Mahiru makan pizza yang udah dia pesan.
Mahiru baru pertama kali nyobain pizza pesanan kayak gini, karena si Mahiru ini anak orang kaya. Jadi selama di rumah, si Mahiru dimasakin sama pembantunya terus. Mahiru pun makan pizzanya dan dia suka pizza itu. Amane juga ngasih tahu kalau Amane lebih suka dan nyaman lihat penampilan dan sikap si Mahiru yang kayak gini. Kayak lebih natural aja gitu dibandingkan yang di sekolah. Di sekolah, si Mahiru kayak terpaksa jadi orang yang baik mulu. Ya gak jadi dirinya sendirilah gitu intinya. Mahiru juga sadar kalau dirinya suka nahan diri di sekolah. Jadi menurut Amane lebih baik si Mahiru punya tempat di mana dia bisa nunjukin diri aslinya. Ya contohnya kayak ke si Amane gitu. Habis itu si Mahiru pamit pulang. Amane pun sempat nanya kenapa tiap hari Mahiru mau masakin si Amane gitu kan. Ternyata itu semua hanya untuk kepuasan si Mahiru yang bisa jago masak. Apalagi kalau jago masaknya ini bisa dinikmatin orang yang pola makannya tidak teratur kayak si Amane. Mahiru pun pulang. Besoknya si Amane nemuin si Mahiru yang lagi-lagi duduk di taman bermain. Ternyata si Mahiru tadi jatuh pas udah nyelamatin kucing yang di atas pohon. Yang itu membuat kakinya terluka. Jadinya si Amane bantu obatin kakinya itu. Mahiru pun merasa senang dan terbantu dengan sikap Amane yang mau obatin dia. Apalagi ternyata si Amane jago ngobatin luka, meskipun gak jago masak katanya. Abis itu, supaya kaki Mahiru gak kesakitan karena pakai kaos kaki panjang atau stocking ya bahasanya, iya gak sih? Maaf kalau salah ya. Amane ngasih dia celana olahraganya. Mahiru juga harus pakai jaket Amane supaya pas digendong sama si Amane gak ada orang yang lihat kalau itu tuh si bidadari yang lagi digendong orang. Mahiru pun tersipu malu dan merasa gak enak udah digendong sama si Amane. Besoknya pas jam olahraga, si Amane sendirian yang pakai celana olahraga pendek karena yang panjangnya kan dipinjam sama Mahiru kemarin. Di kelasnya juga si Amane ternyata ada orang yang populer bernama Kadowaki. Banyak banget cewek yang suka kasih Kadowaki di sana. Ya mirip si Mahiru lah, tapi versi cowoknya. Pas sudah pulang, si Mahiru masakin Amane makan lagi dan ngembaliin celana dan jaketnya. Amane bilang di sana kalau si Mahiru saat di sekolah senyum dikit aja itu bakal udah membuat luluh hati para cowok-cowok. Yang membuat cowok-cowok tuh seneng banget si Mahiru tuh senyum gitu. Ya mirip kayak si Kadowaki yang cuman nyapa cewek aja, si ceweknya bisa kelepek-kelepek sama dia. Tapi ternyata si Mahiru juga merasa terganggu dengan reaksi para cowok di sekolah itu. Terus si Mahiru juga bilang dia gak tertarik sama sekali sama si Kadowaki. Kadowaki emang ganteng, tapi Mahiru gak mandang wajah kalau suka sama orang katanya. Lagian kalau emang mandang wajah, kenapa si Amane gak tertarik sama Mahiru yang cantik ini katanya. Kan aneh kalau si Amane gak suka sama si Mahiru. Habis itu kata si Mahiru masakan dia jangan lupa diangetin ya sebelum dimakan. Karena makanannya itu udah dingin banget. Amane pun jadinya punya keinginan. Dia pingin makan makanan yang baru matang gitu kan. Mendengar itu si Mahiru peka jadinya. Ya udah, kalau si Amane emang pingin dimasakin dan langsung dimakan secara hangat, mereka harus patungan beli bahan masakannya. Amane kaget. Emangnya si Mahiru mau masak di kosnya gitu kan? Emangnya Mahiru gak takut kalau si Amane bakal apa-apain si Mahiru? Tapi si Mahiru yakin kalau dia bakal baik-baik aja. Lagian, si Amane pasti gak berani macem-macem sama cewek cantik yang populer di sekolahnya ini. Mahiru juga percaya kalau Amane adalah orang yang baik. Terus, Mahiru dengan pedenya bilang kalau dirinya ini pasti bukan tipe cewek yang Amane suka. Kalau Amane suka Mahiru, harusnya Amane pingin terus ngobrol sama si Mahiru kan. Amane pun iyain aja deh kata-katanya. Abis itu besoknya mereka mulai patungan dan masak di kosnya si Amane. Dapurnya si Amane benar-benar gak kepake sama sekali, kayak masih baru aja. Di sini biarkan si Mahiru yang masak di dapur, sedangkan Amane diem aja di sofa. Pas lagi masak, si Amane sempat mikir, si Mahiru ini kayak istri mudanya si Amane gitu kan. Udah mah cantik, jago masak juga. Pas sudah mateng, Amane pun langsung makan dan bilang makanannya enak semua, enak banget. Mahiru pun senang banget masakannya dipuji. Abis makan, si Amane merasa gak enak. Ini Mahiru beneran gak apa-apa nih masak buat orang asing gitu kan. Ya gak apa-apa jawabnya. Mahiru emang suka masak kok. Dan Mahiru juga senang lihat Amane nikmatin masakan si Mahiru. Mahiru juga pingin bantu Amane ngebenerin pola makannya. Kalau Amane emang keberatan dimasakin sama Mahiru, oke ya udah, Mahiru bakal berhenti aja.
Tentu aja si Amane pingin banget si Mahiru masakin terus buat dia. Dimasakin di rumahnya lagi. Mahiru dengan senang hati nerimanya. Besoknya di sekolah, pas selesai ujian, di sini kita diperkenalkan pacarnya si Itsuki bernama Chitose. Mereka berdua ini berharap si Amane bisa punya pacar kayak mereka, biar bisa double date lah gitu ya. Abis itu, setelah makan malam, si Mahiru lagi belajar. Mahiru ini suka banget belajar, makanya dia juara 1 terus seangkatan. Ya, si Amane juga masuk 10 besar sih, tapi belajarnya santai aja, secukupnya. Amane pun memuji si Mahiru yang udah berusaha keras. Tiba-tiba, Mahiru seperti agak sedih dengar itu. Dia pun pamit pulang. Dia juga sempat menjatuhkan kartu pelajarnya. Amane pun langsung membalikan kartunya itu ke si Mahiru. Ternyata Amane gak sengaja lihat tanggal ulang tahunnya, yang dimana itu 4 hari lagi. Amane pun nanya ke Mahiru, ada sesuatu yang dipingin gak gitu kan? Tapi Mahiru malah pinginnya batu asahan coba, supaya pisaunya bisa lebih tajam katanya. Jadi makin bingung deh si Amane mau ngasih apa ke si Mahiru. Amane jadinya minta saran ke si Chitose harus ngasih apa. Chitose sebenarnya penasaran siapa sih cewek yang mau dikasih hadiah itu. Tapi Amane gak bilang, rahasia aja. Oke deh, karena Chitose gak tahu seberapa deket Amane sama si cewek itu, jadinya dia ngasih saran aja, kasih yang simple aja gitu kan. Contohnya boneka. Pas sampai kos, Amane dengan malu-malu ngasih hadiah ulang tahun ke si Mahiru. Mahiru pun kaget, tiba-tiba dikasih hadiah. Amane juga ngasih tahu kalau dia tahu tanggal ulang tahun si Mahiru itu dari kartu pelajar yang jatuh kemarin. Si Mahiru agak keberatan nerimanya karena emang selama ini dia gak pernah dirayakan ulang tahunnya. Oh ya udah, nih sebagai tanda makasih aja kata Amane. Mahiru pun membukanya. Ternyata dia dapat hand cream karena menurut Amane, Mahiru lebih baik menjaga kulitnya itu. Terus ada satu hadiah lagi yang ternyata itu adalah boneka beruang. Mahiru pun kaget, dia dapat hadiah boneka. Mahiru pun sangat menghargai pemberian Amane ini. Ternyata ini adalah pertama kalinya si Mahiru dapat hadiah dari seseorang. Loh, emang Mahiru yang populer ini belum pernah dapat hadiah kata si Amane tuh. Ternyata si Mahiru gak pernah ngasih tahu kapan ulang tahunnya ke siapa-siapa. Terus dia juga benci sama ulang tahunnya katanya. Meskipun ada orang-orang yang ngasih hadiah kepadanya, si Mahiru pasti menolak semuanya. Karena orang itu bagi Mahiru adalah orang asing. Sedangkan Amane bukanlah orang asing baginya. Mahiru pun benar-benar berterima kasih ke si Amane. Beberapa hari kemudian, ada cewek yang berkunjung ke kos Amane. Ternyata itu adalah mamahnya Amane. Di sini Amane kayak risih banget sama mamahnya dan sempet nyuruh pulang lagi aja si mamahnya. Tapi karena yang nyewa kos itu adalah mamahnya, ya udah deh, Amane izinin mamahnya buat masuk. Pas di dalam, mamahnya gak nyangka. Ternyata kosnya bersih dan rapih gitu kan. Dan Amane sepertinya makan teratur. Tapi mamahnya bingung, kok si Amane bisa masak sih? Terus masaknya buat 2 orang lagi kan. Si Amane alasan aja kalau ada temennya main tadi. Mamanya pun curiga. Jadinya si mama cek deh ke kamar. Yang ternyata ada si Mahiru yang ketiduran pas disuruh sama si Amane buat sembunyi di kamar biar gak ketahuan mamahnya. Mamahnya pun kaget. Bisa-bisanya si Amane dapat pacar yang cantik banget. Amane ngebantah kalau itu pacarnya. Ya kalau bukan pacar, ngapain ada di kamar gitu kan. Pasti mereka saling suka gitu kan kata mamahnya. Dalam hati si Amane sih emang suka ke si Mahiru Amane tuh. Tapi dia menjelaskan kalau mereka tuh cuman suka sebagai teman aja kok. Si Mahiru pun terbangun. Di sana si mama berterima kasih ke Mahiru karena udah jadi pacarnya si Amane. Tapi Mahiru pun membantah, mereka gak pacaran kok. Mereka cuman teman aja dan Mahiru cuman masakin masakan buat si Amane. Karena Amane gak bisa masak. Mendengar itu si mama langsung menyerahkan si Amane ke si Mahiru. Karena si mama yakin Mahiru bisa ngurusin si Amane. Amane tentu marah karena mereka tuh gak ada hubungan apa-apa loh. Gimana kalau Mahiru jadi tertekan dengan itu kan? Tapi Mahiru juga gak enak kalau nolak permintaan si mama. Pas mau pulang, mamanya juga minta WA-nya si Mahiru. Pas udah pulang, si Amane minta maaf ke Mahiru karena pasti si mamahnya bakal cerewet, apalagi udah dikasih nomor WA gitu kan. Tapi Mahiru gak keberatan, dia suka kok digituin. Dia juga iri lihat mamah Amane yang cerewet kayak gitu ke anaknya.
Di situ juga si Amane nyuruh Mahiru buat nyimpen kunci kosnya supaya si Mahiru bisa langsung masuk aja tanpa harus nunggu si Amane pulang. Karena Amane percaya si Mahiru pasti gak bakal aneh-aneh di kosnya. Karena senang bisa dipercayai, ya udah Mahiru simpen kuncinya. Besoknya hasil ujian pun keluar. Ternyata si Mahiru dapat peringkat 1 lagi seangkatan. Dan orang-orang hanya menganggap si Mahiru tuh pinter banget, tanpa mikirin gimana kerja kerasnya si Mahiru yang giat belajar. Jadinya si Amane ngasih hadiah kue berkat kerja kerasnya si Mahiru bisa dapat peringkat 1 lagi. Si Mahiru pun sempat kaget karena dia baru pertama kali dapetin hadiah kayak gini gitu kan. Ya udah, Mahiru pun makan kuenya. Karena gak mau makan sendirian, dia pun suapin si Amane. Amane pun malu banget karena bisa aja dia salah paham kan gitu. Besoknya si Amane berniat pingin masak sendiri, sekalian masakin buat si Mahiru. Tapi Mahiru yakin Amane pasti gak becus masaknya. Jadi mending sambil bantuin si Mahiru aja masaknya. Dan ya tentu aja Amane masih gagal masaknya meskipun udah ditemenin Mahiru. Beda dengan Mahiru yang masakannya enak. Amane pun jadinya meminta Mahiru untuk terus masakin masakan buat dia. Mahiru pun seneng karena dimintai itu. Ya udah, Amane dikit-dikit aja belajar masaknya sambil bantuin Mahiru. Besoknya si Itsuki dan Chitose pingin makan-makan di kosnya si Amane karena malam Natal gitu kan. Amane sih awalnya keberatan karena takutnya ketahuan ada si Mahiru. Tapi karena dipaksa, ya udah deh boleh. Asal jangan sampai malam aja acaranya. Jadinya Amane minta izin ke si Mahiru buat datangnya nanti malam aja. Mahiru pun gak keberatan. Amane harus nikmatin waktunya sama temannya itu. Tapi Amane khawatir Mahiru gak bakal kesepian nih nanti malam. Tapi ya si Mahiru udah terbiasa sendiri katanya. Jadinya dengan itu, setelah acara dengan temannya, Amane mau ngajak Mahiru main bersama deh. Apa aja gitu kan. Dan ternyata Mahiru pingin main PS aja di kosnya si Amane. Oke deh kalau gitu. Pas hari H, mereka pun makan-makan jadinya. Itsuki gak nyangka kosnya si Amane rapih banget gitu kan, bersih. Terus mereka pas mau lihat salju di balkon, malah ketemu si Mahiru juga yang lagi di balkon gitu kan. Si Amane pun kaget banget malah ketahuan. Jadinya karena udah ketahuan, si Mahiru dan Amane jelasin kalau mereka tuh cuman saling bantu aja. Si Amane pernah bantu selamatin Mahiru, makanya si Mahiru juga mau bantu masakin buat Amane. Gitu aja kok, gak lebih katanya. Ya oke lah, kalau mereka gak ada apa-apa mah. Cuman gak nyangka aja mereka berdua bisa bersama gitu kan. Pokoknya Mahiru dan Amane pingin kedekatan mereka ini dirahasiakan di sekolah. Jangan sampai bocor. Oke deh kalau gitu. Pas semuanya udah pulang, si Mahiru seneng banget dapat teman baru yang cerewet kayak si Chitose. Kemudian mereka makan bareng. Si Amane benar-benar suka banget masakannya si Mahiru. Mahiru harusnya bisa lebih menghargai kelebihan masaknya ini. Karena ini bukanlah masakan biasa bagi si Amane. Ternyata skill masaknya ini berasal dari pengasuhnya dulu yang mengajarinya di rumah. Makanya jago banget si Mahiru tuh. Mahiru harus lebih pede karena Amane benar-benar ketagihan sama masakannya. Besoknya mereka akhirnya main game bareng deh sesuai janji. Abis itu mereka juga saling tukar kado. Si Amane ngasih tempat kunci dan Mahiru ngasih shawl. Di sini juga si Amane lega kalau si Mahiru udah terbiasa sama si Amane. Karena si Mahiru sekarang udah bisa nunjukin sifat alaminya. Bahkan senyumnya pun alami. Nggak kaku kayak pertama kali ketemu gitu kan. Mereka berdua pun saling berterima kasih karena udah saling ngebantu selama ini. Besoknya si Mahiru kena demam ringan. Jadinya si Amane dengan cepat mau ngobatin si Mahiru. Sampai digendong tuh ke kamarnya Amane. Pokoknya si Mahiru kalau mau jaga kesehatan Amane, si Mahiru juga harus jaga kesehatannya sendiri. Amane pun nemenin Mahiru tidur di sana sambil dia pegang tangannya. Pas udah bangun, si Mahiru cerita kalau ini pertama kalinya ada yang ngerawat dirinya lagi selain dulu sama pengasuhnya. Soalnya si Mahiru di rumahnya tuh selalu sendirian, gak ditemenin sama ibu dan bapaknya. Ya udah, bodo amat kata Amane. Di sini ada Amane kok yang bakal nemenin Mahiru. Mahiru pun ingin tidur ditemani Amane lagi. Amane pun mengiyakannya. Mahiru pun udah sembuh dan ini adalah malam tahun baru. Mereka merayakannya berdua.
Di sana, si Amane dapat ucapan tahun baru dari Itsuki, Mama, dan ayahnya. Ayahnya juga pingin datang ke kosan katanya. Ya udah, boleh deh kata Amane. Tiba-tiba si Mahiru malah ketiduran. Karena Mahiru seharian penuh masak makanan buat tahun baru. Jadinya dia kecapean. Ya udah, si Amane menidurkannya di kasurnya dan Amane bakal tidur di sofa aja. Paginya pas bangun, si Amane bilang, emangnya Mahiru nggak takut kalau Amane bakal macem-macem sama dia? Ya, Mahiru nggak takut sih, karena Mahiru percaya si Amane pasti gak bakal kayak gitu. Kemudian, akhirnya ortu Amane datang. Mahiru juga ada di kosan Amane buat ngenalin ke ayahnya. Ayahnya minta maaf ke Mahiru karena si Amane pasti ngerepotin mulu orangnya. Yang padahal, Mahiru dan Amane sangat dekat dan menikmati momen kebersamaan mereka. Ortu Amane pun seneng dengannya. Abis itu si Mama pingin ngajak mereka berdua untuk ke kuil. Sampai-sampai Mama bawain kimono buat dipakai si Mahiru. Tapi Amane khawatir kalau mereka berdua pergi ke kuil bareng nih bersama-sama, yang ada mereka bakal ketahuan sama anak-anak sekolah. Mamahnya pun ada ide, si Amane harus tampil lebih rapih aja biar gak dikenali orang-orang. Ya udah deh, kalau gitu. Di sini juga si Mahiru imut banget. Sampai-sampai si Amane memuji kecantikannya si Mahiru itu. Si Mahiru pun membalas, si Amane jadi lebih keren tampil kayak gitu. Amane jadinya baper dengarnya. Akhirnya mereka pergi ke kuil bareng. Karena banyak orang, Amane minta si Mahiru pegang tangannya. Takutnya si Mahiru bakal jatuh karena pakai kimono gitu kan. Mahiru pun memegangnya. Asli, ini tuh romance banget, dan meskipun mereka gak jadian sih, simple banget gitu kan, dari sekedar cuma pegangan tangan, itu romance banget sih. Setelah dari kuil, si Mahiru senang banget bisa ngabisin waktu bareng mereka. Dia baru nemuin arti bahagia sebenarnya selama ini. Amane pun mengelus kepalanya. Mahiru sih gak keberatan kalau si Amane orangnya, tapi jangan elus kepala cewek sembarangan gitu kan. Amane pun menyatakan kalau dia hanya akan mengelus si Mahiru aja, gak bakal tuh ke orang lain. Si Mahiru pun baper dengernya dan langsung pulang. Besoknya, ortu Amane pamit. Mereka ngeyakinin si Mahiru bahwa si Amane tuh orangnya baik kok dan pengertian banget gitu kan. Iya, si Mahiru juga emang percaya itu. Soalnya emang si Mahiru yang ingin terus bisa bersama sama si Amane. Dia bakal ngejaga si Amane. Ortunya pun gak nyangka si Amane bakal punya cewek secantik Mahiru. Pas ortunya udah pulang, si Mahiru menegaskan ke Amane kalau dia ini percaya banget ke si Amane. Dia gak keberatan kalau bakal tinggal bareng si Amane, karena si Mahiru udah percaya banget pokoknya. Oke deh, Amane juga percaya. Beberapa hari kemudian di sekolah, gosip tentang Mahiru punya pacar ke kuil pun udah nyebar. Untungnya gak ada yang tahu kalau cowok itu yang bersama si Mahiru waktu ke kuil itu adalah si Amane. Mahiru pun akan menyangkal hal itu kalau ada yang nanyain di sekolah, supaya gosip itu mereda dan hilang. Mahiru juga nanya, emangnya hubungan dia dengan Amane ini kayak orang pacaran ya gitu? Ya nggak tahu, tapi kalau menurut si Amane, mana mungkin lah orang yang kayak si Amane ini pacaran sama cewek cantik kayak si Mahiru ini. Mahiru pun marah, bisa-bisanya si Amane ngerendahin diri sendiri. Amane harus lebih pede bahwa dirinya tuh baik dan pengertian. Pokoknya jangan ngerendahin diri aja. Amane pun lagi-lagi dibuat baper oleh Mahiru. Bulan Februari pun telah tiba. Di sini, si Chitose minta saran ke si Amane. Apa sih coklat yang disukai si Itsuki? Soalnya si Chitose mau bikinin coklat buat dia gitu kan. Sekalian Amane juga bakal dibikinin deh gitu. Si Amane sih sukanya coklat yang gak terlalu manis. Oke deh, ntar Chitose bikinin sekalian buat Amane. Saat di sekolah, si Kadowaki yang populer ini nerima banyak banget coklat dari cewek-cewek. Sampai numpuk banget tuh mejanya. Jadi pas pulang, Amane gak tega liatnya. Amane pun ngasih kantong belanja ke Kadowaki buat bawa coklat yang banyak itu. Dia pun merasa terbantu dengan itu. Pas di kos, si Amane dikasih minuman coklat sama si Mahiru. Rasanya pun enak. Ternyata itulah hadiah coklat buat si Amane dari Mahiru. Mahiru pun malu mengakuinya. Dia pun pulang. Ternyata Mahiru juga ngasih kue coklat buat Amane.
Amane pun bersyukur banget dan coklatnya pun enak gitu, gak terlalu manis. Besoknya si Kadowaki berterima kasih ke si Amane udah bantuin ngasih kantong belanjanya waktu itu. Si Amane pun bilang emang udah seharusnya mereka saling menolong. Kadowaki pun senang dengarnya. Pas udah pulang, si Amane berterima kasih ke Mahiru karena udah bikin coklat buatnya kemarin. Untunglah kalau si Amane suka. Habis itu si Mahiru nanyain kapan ulang tahun Amane. Yang ternyata udah kelewat tuh ulang tahunnya. Jadinya tahun ini si Mahiru pingin rayain ulang tahun Amane nanti. Yang itu berarti Mahiru ingin terus bersama dengan si Amane 1 tahun ini. Soalnya Mahiru udah nyaman banget sama si Amane. Habis itu, karena si Mahiru udah bikinin Amane coklat, kali ini si Amane yang pingin ngasih hadiah ke Mahiru. Kemudian si Mahiru kaget, kok si Amane berdandan gitu kan? Mahiru pun bilang si Amane ganteng banget katanya. Habis itu si Amane ngasih hadiahnya ke Mahiru. Ternyata hadiahnya adalah gelang. Mahiru pun seneng banget dapat hadiah itu. Terus juga ada satu lagi hadiahnya. Ternyata itu adalah kupon bebas minta apa aja ke Amane. Jadi Mahiru bebas minta apa aja ke si Amane. Jadinya si Mahiru minta Amane pasangin aja gelang itu ke si Mahiru. Mahiru pun seneng banget bisa dapat hadiah kayak gini. Amane juga terpukau dengan kecantikannya. Besoknya si Itsuki ikut senang karena Amane udah ngasih hadiah ke Mahiru. Ya menurut Itsuki sih hubungan Amane dan Mahiru menjadi semakin dekat. Meskipun si Amane terlihat gak pantas buat si Mahiru, tapi dari cara bicaranya si Amane tentang Mahiru kelihatan kalau Amane tuh suka ke si Mahiru. Amane pun cuma diem aja. Pas pulang, dia disambut oleh Mahiru. Amane pun merasa Mahiru kayak beneran istri mudanya, kayak pengantin yang baru nikah gitu deh. Abis itu si Mahiru ngasih tahu kalau dia gak pakai gelangnya karena takutnya kalau lagi ngerjain kerjaan rumah gelangnya bisa cepat rusak. Jadi mending disimpan dulu aja. Nanti kalau libur dia bakal pakai. Karena itu adalah barang berharga baginya. Boneka, kunci kos, dan gelang kemarin adalah barang berharga baginya. Dia bakal jaga baik-baik pemberian Amane itu. Amane pun jadinya salting dengarnya dan langsung masuk ke kamar. Beberapa waktu kemudian, si Itsuki minta ke si Amane buat izinin dia nginep di kosnya. Soalnya Itsuki lagi kesel sama orang rumah, jadi dia pingin nginep dulu. 3 hari aja kok katanya. Ya udah deh, Amane izinin. Di sini juga si Itsuki ikutan makan malam bareng mereka. Pas mau tidur, si Itsuki bilang, gak mungkin si Amane gak ada rasa suka ke si Mahiru. Apalagi Amane juga terlihat lebih natural sikapnya bersama Mahiru dibandingkan di sekolah yang suka cuek. Jadi lebih baik Amane lebih perhatiin si Mahiru. Abis itu, pas tahu si Itsuki dimasakin makanan sama Mahiru, si Chitose juga jadinya pingin dimasakin Mahiru. Sampai-sampai Chitose ikut nginep di kosnya Mahiru. Abis itu mereka makan bareng deh jadinya. Menurut Chitose, si Mahiru orangnya sangat menyenangkan ketika di luar sekolah ini dibandingkan Mahiru yang cuek banget kalau di sekolah katanya. Jadi menurut Chitose, Mahiru harus lebih jadi diri sendiri aja, gak usah ditahan-tahan, harus jadi sempurna. Apalagi itu akan membuat Amane lebih suka ke Mahiru katanya. Mereka berdua pun tersipu malu. Kemudian, setelah 3 hari, si Itsuki pun pergi dari kos Amane dan akan nginep di rumah Chitose katanya. Waduh, nginep gak tuh? Beberapa waktu kemudian, si Amane lihat si Mahiru yang lagi dimarahi sama seorang cewek. Setelah cewek itu pergi, Amane nyamperin Mahiru dan nanya, itu siapa? Ternyata, itu adalah ibu kandungnya Mahiru. Dan Amane gak perlu khawatir karena Mahiru udah terbiasa kok dimarahin dan dibenci ibunya itu dari kecil. Amane pun tentu khawatir lah dan ingin Mahiru ke kosnya. Di sana Mahiru pun mulai ceritain tentang kehidupannya. Ternyata orang tuanya si Mahiru itu menikah bukan berdasarkan cinta, tapi hanya karena kepentingan keluarga aja. Makanya orang tua Mahiru tuh gak ada niatan buat punya anak. Tapi karena kelepasan, jadilah mereka punya anak. Dan anak itu, si Mahiru ini. Orang tuanya pun terpaksa harus membesarkan si Mahiru. Mahiru pun gak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya jadinya. Dia juga jarang banget lihat orang tuanya di rumah. Satu-satunya orang yang merawatnya hanya si pembantunya aja yang jago masak itu.
Orang tuanya sama sekali gak pernah anggap si Mahiru itu tuh pernah lahir ataupun ada di rumah. Mau sekeras apapun Mahiru berusaha buat jadi yang terbaik di segala bidang, tetap aja orang tuanya gak peduli. Orang tuanya tetap benci ke Mahiru sampai sekarang. Orang tuanya si Mahiru belum bisa cerai. Mereka harus nunggu si Mahiru lulus kuliah dulu sampai si Mahiru bisa hidup mandiri. Baru deh mereka bakal cerai. Dia benar-benar kaget pas tahu kalau ibunya benci ke dia. Makanya dia duduk di ayunan di bawah hujan waktu itu. Amane pun langsung peka dan ngasih kain ke dia. Amane juga akhirnya ngerti kenapa Mahiru bisa punya sikap yang tegar banget dan baik. Pokoknya Amane gak bakal ikut campur dengan urusan keluarganya si Mahiru. Amane ingin Mahiru sekarang ngeluarin emosinya daripada menderita ditahan-tahan terus emosinya. Jadinya Mahiru pun nangis di dadanya Amane. Habis itu dia lanjut bilang gak ada orang yang benar-benar suka ke dirinya. Orang tua Mahiru benci ke dia. Orang-orang di sekolah juga cuma suka Mahiru sebagai bidadari aja tanpa tahu sifat aslinya kayak gimana. Amane pun menyangkal hal itu. Justru di sini ada Amane yang suka ke Mahiru dengan semua kekurangannya. Sifat asli Mahiru, sikap lemah lembutnya, sikap sedihnya, sikap lemahnya, Amane itu suka kok. Amane menyukai semua kelebihan dan kekurangan si Mahiru. Yang penting, Amane suka Mahiru yang jadi dirinya sendiri, yang bukan bidadari. Mahiru pun jadinya baper. Mahiru pun ingin Amane lebih perhatian lagi padanya. Mereka pun berpelukan. Abis pelukan, si Mahiru malah malu katanya karena udah liatin sisi lemahnya ke si Amane. Tapi Amane gak peduli dengan itu. Justru Amane lebih peduli keseluruhan Mahiru, bukan dari lemahnya aja. Masih banyak orang yang menyukai Mahiru, termasuk si Amane. Mahiru pun ngajak Amane jalan-jalan. Tiba-tiba Mahiru memeluknya dari belakang. Dia sangat berterima kasih ke si Amane karena udah mau menjalani kebersamaannya selama ini. Pokoknya Amane harus lebih perhatian ke Mahiru. Di sini Mahiru merasa sangat senang. Yang dulunya gak ada orang yang sama sekali perhatian, bahkan peduli pada Mahiru, sekarang ada Amane yang sangat peduli padanya. Mahiru sangat senang dan bersyukur bisa ketemu orang baik seperti Amane. Beberapa waktu kemudian, mereka pun naik ke kelas 2 SMA. Yang ternyata Amane tahun ini sekelas sama si Mahiru, Itsuki, dan Chitose. Oh iya, Kadowaki juga sekelas lagi di sana. Pas pulang, di sini ada momen si Mahiru pengen manjain si Amane dengan tidur di pahanya. Terus rambut Amane dielus sama Mahiru. Amane sih awalnya menolak, tapi karena dipaksa, ya udah deh, dia berbaring di pahanya sambil dielus. Mahiru pun nanya gimana tanggapan Amane tentang murid di kelas barunya. Ya tentu Amane senang banget, apalagi bisa sekelas sama si Mahiru. Tapi dari situlah mereka harus bisa lebih menjaga jarak. Soalnya kalau enggak, yang ada mereka bakal ketahuan punya hubungan selama ini. Si Mahiru pun agak kesel dengarnya. Abis itu si Mahiru nyuruh Amane buat tidur aja di pangkuannya. Oke deh, Amane pun tidur. Pas bangun, Amane kaget dong, tiba-tiba ada cewek cantik di depannya. Mahiru pun ingin Amane untuk bersandar padanya kalau lagi capek atau ada masalah apapun. Amane pun mengiyakannya. Besoknya, si Amane main capit boneka. Dan ternyata dia dapat banyak tuh bonekanya. Untungnya si Mahiru suka semua bonekanya. Sambil ngebucin, si Mahiru merasa gak enak, udah dibantu dan disenengin mulu sama si Amane. Mahiru jadinya pingin juga ngasih sesuatu ke Amane. Ya udah, kalau emang Mahiru mau ngasih sesuatu ke si Amane, bikinin aja Amane puding katanya. Dan ya, besoknya pun si Mahiru bikinin puding buat dia. Yang tentunya rasanya enak. Amane pun merasa bahagia selama ini dengan masakan Mahiru yang enak mulu. Siapa coba yang gak bahagia kalau dimasakin sama bidadari, terus enak lagi rasanya. Amane makasih banget ke Mahiru. Mahiru pun jadi salting dengarnya. Besoknya, si Kadowaki katanya ingin gabung ke circle si Amane. Karena bagi Kadowaki, si Amane orangnya baik. Makanya pingin temenan dia tuh. Pas di kos, Mahiru tadi lihat percakapan si Amane sama Kadowaki. Yang itu membuat Mahiru merasa gak adil. Kok Kadowaki sama teman lainnya boleh sih ngomong sama si Amane, sedangkan si Mahiru gak boleh?
Kan Mahiru juga pingin deket bisa ngobrol sama si Amane gitu kan. Ya tapi kan itu bakal aneh kalau Mahiru temenan sama orang cuek kayak si Amane ini. Mahiru pun marah. Amane gak boleh rendahin dirinya sendiri. Amane harus lebih pede. Kalau Amane merasa rendah, yang ada itu kayak ngehina temennya yang mau temenan sama si Amane. Ya udah deh kalau gitu. Amane sih gak keberatan ngobrol sama Mahiru. Tapi kan bakal aneh kalau tiba-tiba deket. Ya udah, mereka bakal pelan-pelan supaya bisa deket di sekolahnya. Jadi besoknya ketika ada tugas disuruh bikin kelompok, si Mahiru dengan cepat langsung ngajak Amane buat gabung ke kelompoknya. Tentu orang-orang di sana heran kenapa Mahiru milih Amane sih gitu kan. Tugas kelompoknya pun dimulai. Ternyata di sini tugas kelompoknya tuh bikin menu makanan. Di sini ada momen kecelakaan yang disebabkan oleh kelompok lain karena malah bercanda masaknya. Untungnya Amane bisa selamatin si Mahiru dan gak ada korban sama sekali. Amane pun memarahi orang yang bercanda itu karena hal itu bisa berbahaya saat masak. Bisa aja ada korban tadi kan. Mereka pun minta maaf. Chitose pun senang, bisa-bisanya si Amane marahin mereka dengan keren tadi. Pas pulang, si Mahiru akan lebih berusaha buat lebih dekat dengan Amane katanya. Amane juga ngasih tahu dia cuma mendapatkan pandangan iri dari para cowok ketika Mahiru mulai dekat sama si Amane. Hari libur Golden Week pun sebentar lagi tiba. Yang itu berarti Amane dan Mahiru gak ada kegiatan buat ngisi waktu luang selama hari libur itu. Jadinya daripada gak ada kegiatan, si Mahiru pingin pakai kupon bebas minta apa aja yang pernah dikasih sama si Amane. Yang ternyata permintaannya adalah Mahiru ingin Amane menemaninya jalan-jalan dan berbelanja pas hari libur itu. Amane pun tentunya akan menemani Mahiru. Terus Mahiru penasaran sebelum belanja ada tempat yang Amane suka gak gitu kan. Dan ternyata ada. Amane pingin ke kafe kucing. Ya udah deh, sebelum belanja mereka akan ke kafe kucing dulu nanti. Hari libur Golden Week pun tiba. Itu berarti ini saatnya Amane dan Mahiru untuk kencan. Di sini Amane suka dengan penampilan Mahiru yang kasual. Mahiru jadinya lebih imut katanya. Mahiru pun senang dipujinya. Mereka langsung berangkat deh ke kafe kucing. Mereka menikmati momen mereka di sana bersama para kucing. Habis itu mereka lanjut berbelanja. Di sini ada momen ketika Mahiru lagi coba-coba baju dan Amane tunggu di luar. Tapi Amane malah dihampiri sama cewek asing yang mengajaknya jalan-jalan. Untungnya Mahiru dengan cepat datang dan bawa Amane pergi dari sana. Selain belanja, mereka juga sempetin main capit boneka di game center. Dan untungnya si Mahiru dapat bonekanya. Dia pun ngasih boneka itu ke Amane dan Amane menerimanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Kadowaki yang ada di sana melihat Mahiru. Si Mahiru sempat ngeles kalau cowok ini tuh cuman temennya aja, bukan pacarnya. Tapi pas Kadowaki lihat cowok itu, si Kadowaki langsung ngeh kalau cowok ini adalah Amane. Yah, mau gimana lagi deh, mereka ketangkep basah sama si Kadowaki. Tapi di sana mereka tetap menyatakan bahwa mereka tuh emang gak pacaran kok gitu kan. Karena udah ketahuan itulah Mahiru ingin Kadowaki ngerahasiain hal ini dari orang-orang. Oke, itu mah gampang. Kadowaki gak pernah berceritain kok cerita rahasia-rahasia orang ke teman-teman gitu kan. Apalagi Kadowaki juga gak mau pertemanan dia dengan Amane jadi rusak nantinya. Di saat mau pulang, mereka berdua bersyukur ketahuannya sama si Kadowaki, bukan orang lain. Menurut Amane, Kadowaki bisa sepopuler itu karena sifatnya yang baik di luar dan dalamnya. Mahiru pun menyatakan Amane berarti sama dong kayak Kadowaki. Namun Amane merasa gak sama. Amane lebih banyak kurangnya daripada Kadowaki katanya. Mahiru pun marah ke Amane. Lagi-lagi Amane malah ngerendahin diri gitu kan. Mahiru gak tahu alasan Amane terus ngerendah kayak gitu tuh kenapa. Yang penting Mahiru akan selalu ada buat Amane. Mahiru akan memuji terus si Amane sampai Amane benar-benar jadi percaya diri orangnya. Amane pun senang dengarnya. Besoknya si Amane diinterogasi lagi sama si Kadowaki dan ditemani si Itsuki. Amane pun ngejelasin lagi bahwa mereka beneran gak ada hubungan apa-apa. Menurut Kadowaki, normalnya cewek tuh gak ada yang maulah datang ke kos cowok sampai makan bareng di sana.
kecuali si cewek itu emang nyaman berada di dekat si cowok itu. Dia juga nanya, Amane suka gak sih sama si Mahiru gitu kan. Amane awalnya nolak buat jawab, tapi akhirnya dia jawab bahwa dia emang suka ke si Mahiru. Hari ibu pun bentar lagi tiba. Di sini ada momen si Mahiru nanya alasan si Amane pingin tinggal di kos tuh apa sih gitu kan, sampai jauh dari orang tua gitu. Amane jawab kalau dia punya alasan sendiri buat tinggal sendiri. Mahiru jangan khawatir lah, Amane baik-baik aja kok katanya. Tapi Mahiru khawatir, Amane seperti merasa tertekan kalau ditanya alasan kenapa pindah tuh. Sebenarnya Amane cuma ingin menghindari orang-orang yang pernah ada di masa lalunya. Akhirnya Amane pun ceritain alasannya. Jadi hidup Amane tuh bisa dikatakan beruntung. Dia berasal dari keluarga yang bukan kaya tapi cukup ada dari segi finansial. Amane juga sangat disayangi orang tuanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi karena itulah Amane masih polos. Amane menganggap semua temannya baik. Padahal mah enggak. Di belakang Amane, beberapa temannya malah ngegibahin dirinya. Ternyata teman-temannya itu cuma mau manfaatin si Amane. Pas ketahuan Amane juga, mereka malah ngungkapin niat mereka bahwa mereka emang manfaatin uangnya Amane aja. Lagian siapa yang mau temenan sama Amane gitu katanya. Amane pun kaget, bisa-bisanya temannya manfaatin dirinya gitu kan. Meskipun masih ada temannya yang lain, tapi itu membuat Amane ragu dan takut. Bisa aja teman-teman lainnya juga memanfaatkan si Amane. Karena tertekan kayak gitu, makanya si Amane memutuskan untuk pindah sekolah dan pindah tempat tinggal ke daerah yang orang-orang gak kenal sama Amane. Supaya Amane bisa memulai semuanya dari awal dan gak mudah dimanfaatin lagi. Yah, Mahiru pokoknya jangan khawatir, Amane gak apa-apa kok. Gak apa-apa dari mananya. Kesedihan si Amane kan cuman bisa dirasain sama si Amanenya sendiri. Maka dari itu, si Mahiru ada di sini untuk nampung semua kesedihan si Amane. Di saat terpuruk, Mahiru ingin Amane untuk bermanja aja ke Mahiru. Karena hanya si Amane lah yang boleh manja ke Mahiru. Walaupun Amane gak mau, Mahiru akan maksa Amane untuk manja padanya. Mahiru juga gitu kok. Mahiru bakal manja ke Amane ketika Mahiru sedih. Ya saling manja deh pokoknya. Jadinya mereka berdua lagi-lagi berpelukan. Pas di sekolah, rumor Mahiru jalan sama cowok ganteng pun ternyata udah menyebar. Pas temen cewek nanya ke Mahiru kebenarannya tentang rumor itu, Mahiru pun mengiyakannya. Mahiru emang kencan sama cowok, tapi mereka gak pacaran kok. Hanya aja cowok itu adalah orang berharga baginya. Anak-anak cowok di sana ada yang kaget dengernya. Untungnya gak ada yang tahu kalau cowok itu tuh si Amane. Pas di kos, si Mahiru jelasin kalau dia gak bohong kan. Dia cuman mau ngasih tahu sedikit kebenarannya aja supaya gosip itu gak nyebar ke yang aneh-aneh. Saat di sekolah tadi juga, Mahiru sebenarnya jadi dirinya sendiri yang udah mulai natural sikapnya ke teman-teman. Kan itu semua kata Amane yang harus jadi diri sendiri. Jadinya Amane juga harus jadi dirinya sendiri. Amane juga harus tahu kalau Amane ini adalah orang pertama yang dekat banget sama si Mahiru. Apalagi Mahiru juga sangat percaya ke Amane. Tiba-tiba malamnya si Amane malah mau melakukan hal itu sama Mahiru. Mahiru agresif banget di sini. Ternyata itu cuma mimpi basahnya si Amane. Jadi karena masih kaget, si Amane agak ngejauh gitu sama si Mahiru pas di sekolah. Mahiru pun menyadari itu. Pas di kos, Mahiru minta maaf kalau dia ada salah. Tapi Amane gak menyalahkannya kok. Dia gak bermaksud menjauh. Dia punya alasan dengan itu. Mahiru pun jadinya penasaran. Ya udah deh, Amane kasih tahu secara garis besarnya aja bahwa Mahiru muncul di mimpinya dan menggoda si Amane. Mendengar itu, si Mahiru malah ingin tahu semakin jauh gitu kan. Gimana cara si Mahiru menggoda si Amane gitu di mimpinya kayak gimana. Supaya si Mahiru bisa ngegoda juga di sini. Mahiru juga ngasih tahu kalau ini pertama kalinya baginya bisa sedekat ini dengan seorang cowok. Dan ya, Amane juga baru pertama kalinya bisa dekat sama cewek sampai segininya. Karena udah deket kayak gini, pokoknya Mahiru akan membuat si Amane ingin terus manja ke Mahiru.
Beberapa waktu kemudian, ujian sekolah pun akan tiba. Maka dengan itu, si Kadowaki dan Itsuki mau belajar bareng sama si Amane. Ternyata, si Mahiru juga mau belajar bareng sama si Chitose. Amane berharap di ujiannya kali ini, setidaknya Amane bisa meraih peringkat 10 besar seangkatan. Ya udah, kalau Amane bisa masuk top 10, Mahiru katanya akan mengabulkan semua permintaan Amane. Bahkan permintaan yang aneh pun Mahiru akan lakukan itu buat Amane. Amane pun sempat berpikir untuk melakukan hal seperti di mimpinya waktu itu. Tapi enggak deh, jangan. Amane jadinya minta tidur di pahanya Mahiru lagi aja katanya. Abis itu, Chitose, Kadowaki, dan Itsuki akhirnya datang ke kos si Amane buat belajar bareng. Kadowaki pun gak nyangka, ternyata Mahiru udah terbiasa banget ya di kosnya si Amane. Mereka pun jadinya belajar dan sempat makan bareng. Setelah mereka pulang, akhirnya mereka berdua bisa ngebucin lagi. Di sini, si Mahiru benar-benar bucin banget, agresif. Dia jadi semakin berani ke Amane. Itu karena Mahiru udah percaya banget dan nyaman sama si Amane. Maka dengan itu, Mahiru akan membuat Amane luluh terpedaya sama si Mahiru. Mahiru akan merawat dan menjaga Amane dengan baik. Tentu aja, si Amane menjadi semakin deg-degan dengan Mahiru yang mulai aktif bucinnya ini. Hasil ujian pun udah keluar. Ternyata, Amane masuk top 10, tepatnya peringkat ke-6 dan Mahiru tetap peringkat pertama. Jadinya dengan itu, Amane ingin ngasih sesuatu ke Mahiru karena udah juara satu lagi. Tapi Mahiru malah minta Amane buat bantuin dia masak aja gitu kan. Karena keinginan sebenarnya si Mahiru cuma bisa dilakukan si Mahiru aja. Gak bisa tuh dilakukan sama si Amane. Dengan keadaan kayak gini, Mahiru udah bersyukur banget. Nah, karena udah bantuin Mahiru, kali ini si Mahiru pingin ngasih sesuatu ke Amane. Yaitu tidur di pahanya sesuai keinginan Amane sambil bersihin telinganya. Amane awalnya menolak karena gugup gitu kan harus tidur lagi di paha cewek. Tapi ya udah deh, karena Amane sejak awal udah minta hal itu, jadinya Amane tiduran di situ. Setelah dibersihin kupingnya, Amane pun tertidur di pahanya. Pas bangun, ternyata Mahiru juga tertidur. Mahiru dibangunin juga malah gak bangun-bangun karena ngantuk banget. Karena udah larut malam, ya udah deh, mending Amane gendong aja Mahiru ke kosnya Mahiru. Soalnya kan besok sekolah. Pas udah dibaringkan di kasur, si Mahiru malah ngigau untuk nyuruh Amane buat tidur bareng bersamanya. Amane pun kaget. Untungnya si Amane kuat iman. Dia menggunakan boneka beruang sebagai penggantinya dan penenang tidurnya Mahiru. Dan itu pun berhasil. Pas paginya, si Mahiru pun minta maaf ke si Amane atas kejadian tadi malam. Si Mahiru pun minta maaf karena udah digendong Amane buat ke kamarnya. Mahiru ingin Amane melupakan semua yang dia lihat tadi malam di kamarnya. Tapi Amane bilang dia cuma lihat boneka yang pernah dia kasih aja kok gitu kan. Sama boneka beruang yang dipeluk sama si Mahiru. Mahiru pun malu. Justru itulah Amane harus melupakannya. Ya udah oke deh kalau gitu. Kebesokan paginya lagi, si Mahiru pakai seragam musim panas. Tapi untuk pertama kalinya, si Amane kaget karena lihat kaki Mahiru tanpa stocking. Jadi kaget gitu kan karena langsung lihat kaki si Mahiru yang mulus kinclong kayak gitu. Amane pun ingin Mahiru segera menutupnya. Mahiru pun agak kesel. Emangnya Amane gak suka ya lihat kakinya Mahiru kayak gini? Ya Amane bukan yang gak suka. Amane cuman agak malu aja liatnya gitu kan. Amane juga ngelarang Mahiru buat telanjang kayak gitu kakinya. Lebih baik pakai stocking gitu kan. Supaya para cowok di sekolah gak ada yang liatin kakinya si Mahiru. Jadi, apakah Amane suka kakinya telanjang? Suka sih suka. Tapi kan Amane khawatir terjadi apa-apa ke si Mahiru. Oke, iya deh. Mahiru cuman bercanda aja kok. Cuman sengaja ingin liatin kakinya ke Amane. Sekalian Mahiru ingin Amane jadi yang pertama lihat Mahiru pakai baju musim panasnya gitu kan. Tenang aja, di sekolah dia bakal pakai stocking kok katanya. Pas pulang sekolah, Amane dan Kadowaki bantuin Mahiru yang dimintai tolong sama guru. Tiba-tiba, di sana mereka ngedenger ada yang ngegibahin Mahiru. Orangnya tuh caper katanya.
Namun Mahiru senyum aja, gak nanggepin. Pas di kos, si Amane masih kepikiran soal gibahan tadi. Ya Mahiru sih gak terlalu peduli, karena orang populer udah sewajarnya ada haters. Cuma mereka gak nunjukin diri aja di sekolah, karena lebih banyak orang-orang yang lovers daripada haters ke si Mahiru. Karena para haters itu pasti gak mau kena masalah. Tapi menurut Mahiru, sebagian haters gak benci kepribadian Mahiru. Mereka hanya benci penampilan dan status sosial Mahiru sebagai bidadari di sekolahnya. Lagi pula, meskipun ada orang yang sama populer seperti Mahiru, contohnya aja Kadowaki, si Mahiru gak bakal suka. Dan orang itu bukan tipenya. Ya karena mungkin Kadowaki dan si Mahiru ini berada di posisi yang sama. Makanya bukan tipenya. Amane juga menilai Mahiru yang dulu sangat berbeda dengan sekarang. Dulu orangnya tuh tegas dan dingin banget gitu kan si Mahiru tuh. Pas udah kenal lama, udah kenal deket, si Mahiru ternyata orangnya tulus dan pemalu. Amane juga sebenarnya agak risih sama kontak fisik yang selalu mereka lakukan gitu kan. Ya si Mahiru sih itu tuh gak sengaja katanya. Tapi Mahiru cuma ke Amane kok gitu kan kontak fisiknya. Ya justru itu, perilakunya itulah yang bisa membuat Amane salah paham gitu kan. Padahal Mahiru sih gak masalah kalau Amane salah paham tuh. Selama ini juga Mahiru udah bertingkah sebagai bidadari yang baik di sekolahnya. Tapi akhir-akhir ini Mahiru ingin berhenti melakukan itu. Sikap bidadari yang kalem itu membuat Mahiru capek memerankannya. Karena sekarang udah ada orang yang mau nerima dirinya apa adanya, yaitu si Amane. Jadi ya udah, Mahiru gak bakal acting lagi jadi bidadari. Capek soalnya. Tapi tenang aja, Mahiru gak bakal langsung tiba-tiba berubah kok. Bakal pelan-pelan aja dia berubahnya. Amane sih senang Mahiru bakal jadi dirinya sendiri. Tapi Amane juga galau. Itu berarti Mahiru mungkin bakal lebih gampang didekati sama cowok. Karena udah gak acting jadi bidadari lagi gitu kan. Mahiru pun senang dengernya. Ternyata Amane perhatian gitu kan sama si Mahiru. Mahiru pun jadinya menggoda si Amane karena lucu lihat reaksinya katanya. Meskipun Amane gak menyadari kelebihannya, Mahiru bisa lihat dengan jelas kok kalau Amane orangnya yang sangat baik gitu kan baginya. Makin bucin gila si Mahiru. Karena malu digoda terus, Amane pun langsung membungkamnya. Tapi kemudian si Mahiru malah mencium pipi si Amane dan pergi pulang. Amane pun tentu kaget. Wow, makin agresif ya. Besoknya pas ketemu di sekolah, mereka pun jadi canggung banget karena Mahiru cium kemarin. Si Itsuki pun menyadari kecanggungan mereka dan nanya ada masalah apa mereka berdua. Gak ada apa-apa kok kata Amane. Mereka pun greget jadinya. Harusnya sih Amane kalau udah deket kayak gitu mending digas aja, tembak aja gitu kan. Tapi Amane masih pengecut. Amane takut ditolak. Andai Amane tahu kalau si Mahiru tuh suka juga ke Amane. Pas di kos, mereka masih sedikit canggung. Mahiru minta maaf dan ngasih tahu dia melakukan itu karena dia terbawa suasana karena Amane melakukan itu juga gitu kan. Ya Amane pun emang kaget karena dicium gitu kan. Di sekolah, nah kali ini sekolahnya akan mengadakan lomba olahraga. Itsuki dan Chitose ikutan olahraga yang sama, tapi ternyata mereka harus beda tim. Pas pulang, Amane pun ingin tahu olahraga apa yang diikutin sama si Mahiru. Ternyata ada satu olahraga yang mereka berdua ikuti, yaitu permainan berburu. Meskipun Amane kurang suka olahraga, tapi kali ini dia ingin setidaknya berpartisipasi dalam lomba ini. Dan itu semua berdasarkan keinginan si Amane sendiri tanpa dipaksa orang lain. Besoknya, permainan berburu pun dimulai. Amane tim merah, Mahiru tim putih. Nah, setelah Amane dapat kertas berisi seseorang yang memenuhi kriteria seperti di kertas, dia pun langsung diburu Mahiru tiba-tiba gitu kan. Mahiru memilih Amane karena Amane sesuai dengan kriteria yang ada di kertasnya si Mahiru. Nah, kebetulan Mahiru juga sesuai dengan kertasnya di kriteria kertas si Amane. Mereka pun lari sambil pegangan tangan buat nyampe finishnya. Orang-orang di sana pada kaget, bisa-bisanya si Mahiru bidadari pegangan sama si pengecut Amane. Akhirnya mereka udah sampai finish. Nah, si Amane dulu nih katanya. Apa alasan Amane memilih Mahiru di game itu?
Ternyata di kertasnya tertulis orang tercantik menurut si Amane. Ya udah jelas, pilihan Amane bener milih si Mahiru. Sekarang Mahiru nih, ternyata kertasnya tertulis orang berharga bagi Mahiru. Orang-orang termasuk Amane pun kaget dan bingung dong. Weh, kok bisa sih si Amane jadi orang berharga si Mahiru? Jadinya pas udah selesai game itu, si Amane diinterogasi sama para cowok kelasnya. Kenapa si Amane bisa jadi berharga buat Mahiru? Amane pun menjelaskan semuanya, bahwa dia udah kenal deket sama Mahiru dari tahun kelas 1 SMA tahun lalu. Mereka juga tinggalnya bersebelahan. Mereka gak pernah nunjukin keakrabannya di depan orang lain pas di sekolah. Ya, itu karena untuk menghindari hal kayak gini nih, heboh dan sampai diinterogasi kayak gini. Kalau ditanya pacaran, jelas Amane gak pacaran sama Mahiru. Hanya aja hubungan mereka emang deket dan saling menghargai. Amane juga gak tertarik sama sekali sama si bidadari. Amane hanya menyukai sifat asli dan tertarik pada orang yang bernama Mahiru. Tiba-tiba, Mahiru pun muncul di sana untuk meredam kehebohan orang-orang ke Amane. Mahiru pun memperjelas bahwa Amane memang orang yang berharga buat Mahiru. Tapi tetap aja, cowok di sana protes. Kenapa si Amane sih yang harus disukain sama si Mahiru? Kan pasti ada yang lebih baik dari Amane katanya. Mahiru pun jadinya pingin tahu, coba apa yang kurang dari si Amane. Tentu aja katanya dari wajahnya, soalnya gak cocok kalau dipasangin sama si Mahiru. Mahiru pun langsung berargumen dengan mereka. Emangnya kalau suka sama orang harus dilihat dari penampilannya aja? Kan hal itu tuh sementara. Gimana kalau terjadi sesuatu pada orang yang penampilannya bagus itu? Apakah mereka akan tetap suka gitu kan? Sejatinya, Mahiru mau suka sama siapapun itu gak ada kaitannya sama mereka. Ini hanya tentang dia dengan Amane. Menurut Mahiru, Amane orangnya ganteng dan baik hati. Amane adalah orang yang kalem, sopan, dan sangat menghormati si Mahiru. Itulah yang membuat Mahiru terpesona dengan Amane. Karena gak bisa berkata-kata lagi, para cowok pun akhirnya menyerah dan minta maaf ke Amane. Mahiru pun ngajak Amane makan siang bareng. Pas udah pulang, di kosnya si Amane, Mahiru minta maaf atas apa yang dia lakukan di sekolah. Karena hal itu telah membuat Amane mendapatkan banyak pandangan sinis dari orang-orang. Untungnya si Amane gak masalahin itu. Ya lambat laun pasti bakal ketahuan juga kan, dan itu emang konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Abis itu si Amane minta maaf juga karena dirinya masih seorang pengecut. Amane lama banget gak menyadari gimana perasaan si Mahiru ke Amane. Jadi demi membalas perasaan si Mahiru, Amane pun mengselatankan, maksudnya mengutarakan isi hatinya semua. Selama ini Amane pikir dirinya gak akan pernah bisa mencintai seseorang kayak gini, karena masa lalu Amane yang pernah dikhianatin sama temannya. Tapi semenjak ada Mahiru, cara berpikirnya pun sekarang berubah. Dengan mencintai orang aja, sikap dan cara pikir Amane bisa berubah gitu aja. Saat awal ketemu juga, Amane gak pernah anggap Mahiru tuh lucu, imut, atau kayak bidadari gitu, gak pernah. Apalagi sikap Mahiru yang cuek dan susah banget buat jujur katanya. Tapi dari situlah Amane ingin lebih dekat dengan Mahiru. Karena Amane gak puas kalau cuma saling kenal doang. Amane ingin lebih menyayangi Mahiru. Amane tentunya ada perasaan gak pantas buat dapetin Mahiru karena dirinya yang pengecut. Tapi justru itu, si Mahiru malah mau nerima Amane apa adanya. Itu yang membuat Amane pantang menyerah dan akan terus berusaha supaya bisa setara sama si Mahiru. Mahiru juga khawatir. Dengan ketampanan Amane, Mahiru takut Amane gak punya rasa padanya dan malah diambil orang gitu kan. Karena Mahiru udah nerima Amane itulah, demi menghilangkan sifat pengecutnya ini, Amane akan lebih berusaha dan berjuang supaya Amane bisa setara dengan Mahiru. Agar Mahiru juga tidak dipandang punya selera cowok yang aneh. Jadi, Amane akan membuat dirinya bisa pantas sebagai pasangan si Mahiru. Amane akan mencintai Mahiru lebih dari apapun. Amane pun untuk pertama kalinya menembak Mahiru. Dan tentu aja Mahiru menerimanya. Mahiru adalah orang yang paling berharga buat Amane. Maka dari itu, Amane berjanji akan membahagiakannya. Mahiru pun terharu dan senang banget mendengar ucapan Amane. Mereka pun berpelukan. Dan pada akhirnya,
cerita pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita anime dari Otonari no Tenshi-sama. Gimana? Seru gak? Wah, seru banget dan bikin baper mulu gitu kan tiap episodenya. Ini bener-bener salah satu anime yang romance banget. Suka banget lihat cara mereka menghargai dan perhatian satu sama lain. Dengan status sosial yang berbeda, bisa menyatukan kedua manusia yang saling mencintai. Karena sejatinya, mencintai seseorang artinya kita bisa memahami dan menghargai apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kelengkapan dan kekuatan agar hubungan bisa terus tetap langgeng. Itu menurut saya aja sih ya. Jadi pada akhirnya Amane akan berubah dari pengecut menjadi seseorang yang lebih pede dan menjadi orang yang pantas buat Mahiru. Mahiru juga akan menjadi pasangan yang setia dan akan sedikit mengurangi sikap bidadarinya saat di sekolah. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.